A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Naml, surah ke-27, ayat pertama sampai 13. Ya, hari ini surahnya nama binatang, yaitu semut. An-Naml itu artinya semut. Ya, lagi belum lama kemarin viral ada orang yang bisa bahasa semut. Ini bul ala zamzam fatu Arab. Kalau ingin terkenal kencingi air jam-jam. Ingin viral buat yang aneh-aneh. Ya, tapi anehnya ada yang mengikutinya. An-Naml itu artinya semut. Surah ini termasuk Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua surah, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Penjelasan yang tepat dalam ulumul Quran, dalam ilmu tafsir, Makkiyah adalah surah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Walaupun turunnya di Madinah. Nah, ini nih penjelasannya. Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah, walaupun turun di Mekah. Bisa jadi turun di Mekah, tapi karena turunnya setelah Nabi hijrah, namanya Madaniyah. Bisa paham ya? Jadi tidak setiap surah Makkiyah itu diturunkan Mekah, tidak setiap. Tidak setiap Madaniyah diturunkan di Madinah. Sebab ada surah yang turun di Mekah, namanya Madaniyah. Ada yang turun di Madinah, Mekah, namanya Madaniyah, atau kebalikannya. Artinya adalah penjelasan yang tepat, Makkiyah surah turun sebelum Nabi hijrah. Madaniyah surah turun setelah Nabi hijrah. Itu penjelasan, ya, harus bisa dipahami ya. Kemudian jumlah ayatnya 93 ayat. Turun sesudah surah Asy-Syu'ara dalam urutan mushaf ya Utsmani ya. Turunnya setelah Asy-Syu'ara, tapi dalam urutan ini setelah surah Asy-Syu'ara gitu ya, sama ya turunnya. Sama dengan komposisi juga sama, turunnya sama dan komposisi sama. Mari kita lihat tafsirnya sekarang. Saya membawa dua tafsir, tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Tapi di Play Store. Tapi sudah diyakini bahwa ini memang benar dari kitab. Jadi kalau bawa kitabnya kan gede, ini cuma bawa handphone. Tapi isinya tafsir Jalalain, yang ini tafsir Ibnu Katsir. Mari kita lihat. Qasin. Allah a'lamu bimuradi bizalik. Artinya adalah hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Pernah kita mengkaji dalam sebelumnya, setiap ayat yang diawali dengan huruf hijaiyah, para ulama menafsirkan dengan Allahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Alif lam mim nun, alif lam ra, ya kan, yasin, toha, itu semuanya sama tuh artinya. Jadi hanya Allah yang mengetahui artinya. Wallahu a'lam. Makanya Allahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui apa makna surah Qasin ini. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ayhajil ayah ayatul Qur'an ayatu minhu. Mazhurun lil haqqi minal batil wa atwan bi ziyadis sof bidiyatis sifati. Artinya adalah itulah ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab yang menjelaskan, ya, kitab yang sangat jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama ini bahwa Al-Qur'an adalah menjelaskan hal yang hak dan yang batil. Ini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, ya. Jadi artinya yang hak secara jelas, yang batil pun secara jelas. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini hak, ini batil. Sangat jelas. Nikah halal, zina haram. Ya kan? Jual beli halal, riba haram. Berlaku adil halal, zalim haram. Ya. Minuman keras haram, minuman bajigur halal, ya kan. Nah, itu jadi ada yang halal, ada yang haram, sangat jelas. Makanya disebut dengan ya kitabum mubin, kitab yang menjelaskan, yang gamblang,
Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang jelas lagi gamblang, sangat terperinci penjelasannya. Itulah indahnya ketika kita membaca Al-Quran dengan memahami ayat, terjemahnya, dan tafsirnya. Yang kemarin masih lama lah, masih viral nih ya, ketika ada seorang penyanyi dangdut menjelaskan tentang ayat Al-Quran, masalah nasab. Dia hanya tahu terjemahnya, tidak tahu secara tafsir terperincinya. Setelah dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat, sangat jelas, sangat terang penjelasannya. Jadi kita wajib memuliakan Nabi dan keluarga Nabi. Itu dalam sholawat saja sudah sangat jelas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ali itu apa? Keluarganya Nabi. Kita harus muliakan ini. Siapa itu? Ya Nabi, istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya. Sampai hari ini ada. Itu disebut dengan Sayyid, Syarif, dan Habaib. Nah ini kan lagi rame ya. Sampai hari ini masih rame juga Pak. Ini ya kan. Maka sangat jelas penjelasannya. Itulah pentingnya kita ngaji kepada guru yang jelas keilmuannya, standarnya. Kalau kita punya motor rusak, ya tanya ke Bang Jamal, ya kan? Kalau punya mobil, tanya ke Mas Yanto. Kalau rumah rusak, tanya ke Mas Farmun gitu ya, di orang-orang sini kan. Kalau kita masalah Al-Quran, tanya kepada ahlinya Quran. Saya aja masih belajar, karena memang jurusan saya bukan tafsir. Jurusan saya adalah muqarratul majahib, perbandingan majhab, masalah fikih ya. Makanya walaupun saya ngajar di sebuah kampus swasta, ketika ditawarin ngaji tafsir, saya bukan bidangnya. Saya mau ngajar bidangnya, yaitu fikih. Fikih muamalah, fikih jinayah, fikih munakahat, masalah fikih-fikih aja. Ya, tapi kecuali terdesak, dosennya nggak ada, baru mulai. Nah seperti ini kan karena kita baca. Jadi ini namanya belajar tafsir, tapi baca tafsir. Kalau belajar di tafsir Pak, itu perlu perangkat ilmu. Ada nahu, ada sorof, ada balaghah, ada ulumul Qur'annya, macam-macam. Perangkat itu banyak banget. Nah ini kita hanya untuk kalangan orang awam. Makanya saya jelasin di YouTube Saifullah Az-Zikra ini, di YouTube-nya, insyaallah ya, agar paham bahwa ini adalah penjelasan awal, itu tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir, agar nanti ketika salah pemahaman kita harus bisa menjelaskannya gitu. Hudal wa busra lil mu'minin. Hudan sebagai petunjuk, wa busra berikan kabar gembira, lil mu'minin bagi orang yang mukmin. Coba lihat kita tafsir Jalalainnya. Hudan ay hadi minadh dhalalah. Itu Quran ini adalah petunjuk dari kesesatan. Ya, yang memberikan petunjuk agar kita tidak sesat. Sebab kalau nggak ada Al-Quran, kita sesat jalan Pak. Kita nggak bisa menjalankan agama Islam ini secara benar kalau tidak ada Al-Quran. Maka Quran ini adalah hudan, petunjuk. Ya, petunjuk. Misalnya sederhananya kita bawa motor di tempat gelap, di hutan, tidak ada lampu, lampu motor kita mati. Gimana Pak? Ya susah kan? Nah, ya kita berada di tempat gelap nggak bisa. Bisa-bisa kita nggak bisa jalan kan, malam-malam dengan kita berdiam diri dulu kan. Nah begitu pula ketika hidup di dunia ini, kita ini tidak bisa mencari jalan kebenaran kecuali dengan Al-Quran yang kita baca. Quran itu adalah hudan, petunjuk. Wa busra, dan kabar gembira lil mu'minin bagi orang yang beriman. Apa kabar gembiranya? Al-musaddiqina bil jannah, yaitu yang membenarkan orang beriman ini dengan surga. Dengan surga. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsirnya. Kalau di Gandaria Pak, kalau Bapak mau ikut, saya pakai 5 tafsir. Kalau di sini cuma 2 aja. Jadi langsung saya bikin di laptop, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Departemen Agama, tafsir Pak Quraisy Septar Misbah, lalu tafsir Muyassar. Tapi Muyassar ini tafsir digunakan oleh orang Wahabi. Kita pakai semuanya itu. Jadi sebagai apa? Perbandingan. Itulah karena pernah kuliah di bagian perbandingan, membanding-bandingkan. Banding-bandingin. Ini layak nggak kita nikahin nih, janda ini? Gadis ini layak nggak dinikahin? Maksudnya
dengan kita membandingkan itu, jadi paham, oh intinya ke sini akhirnya begitu. Kembali lagi. Jadi wa busra lil mu'minin adalah ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya sebagai petunjuk bagi orang beriman dan sebagai kabar gembira ya bagi orang beriman dengan melaksanakan petunjuk Al-Qur'an, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, berbuat baik kepada sesama, berlaku adil, maka semuanya itu ya akan dibalas dengan apa? Dengan jannah, bil jannah. Ya. Jadi yakin dengan adanya balasan. Orang yang tidak yakin dengan balasan di akhirat, semana-mana dia berbuat di dunia. Terserah gua dong, yang penting mah gua hidup di dunia. Nah, itulah, itu orang yang nggak ada jelas, nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan petunjuk Al-Quran. Quran kan menunjuki ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Kita ikuti petunjuk itu. Supaya apa? Supaya Allah ridho, supaya kita dimasukkan dalam surganya Allah. Siapa orang mukmin ini? Di dalam surah An-Naml ini dijelaskan. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, ya'tuna biha ala wujhiha, orang yang menunaikan salat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, wa yatuna wa yut'imuna zakah, orang memberikan zakat yaitu menunaikan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Nah, bayangkan nih, coba di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang dimaksud orang beriman adalah, diulang lagi nih, sama dengan di awal-awal surah Al-Baqarah, yaitu orang yang mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran itu selalu kalimat tentang sholat ini mendirikan. Apa bedanya mendirikan dengan melaksanakan? Ya'malun dengan yuqimun. Bedanya Pak, kalau ya'malun dan itu tidak ada, hanya sekedar melakukan sholat. Mau ada pengaruhnya ke, mau asal-asalan ke, waktunya terserah, itu namanya melakukan. Tapi kalau mendirikan sholat, artinya sholatnya benar-benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatnya sebagai amanku sholat. Bagaimana Rasulullah sholat? Awal waktu, tepat waktu. Ya, khairul a'mal as-sholatu ala waktiha. Amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau kita ingin doa kita tidak ditunda-tunda, laksanakan sholat, jangan ditunda-tunda. Kalau kita ingin urusan kita lancar, dimudahkan oleh Allah, lakukan sholat di awal waktu. Kalau orang biasa sholat di awal waktu, apapun dia lakukan itu disiplin ya. Janji kepada siapapun, disiplin dia. Makanya seorang ustadz kalau sholatnya di awal waktu, dia berdakwah kemanapun, dia tepat waktu Pak, nggak menunda-nunda, nggak sampai diulur-ulur waktu. Oh nanti dulu, nanti ada sambutan apa, nanti datangnya jam 10, padahal tausiahnya dia jam 9, 1 jam terlambat. Kasihan kan jamaah. Itu yang saya belajar dari almarhum Ustadz Arifin. Misalnya kita diundang nih, acara maulid, acara Isra Mi'raj, ya kan? Nah, jam berapa nih? Tanya dulu, jam berapa Pak? Jam 9. Jam 9, oke, saya datang jam 9 kurang 15 menit. Paling lamanya tuh. Nggak mau jam 9 lewat. Bagaimana caranya supaya kita sampai di situ? Kalau pakai mobil macet, pakai motor ya lebih tepat pakai motor. Ya pakai motor udah nggak masalah. Kalau pakai mobil berangkatnya, pengalaman Pak. Saya tausiah maulid di Depok Timur, acaranya jam 10 malam. Berangkat saya habis maghrib. Nggak tahu hari itu di Depok dari Sawangan macet total. Balik lagi macet, mau ke sono lagi macet. Sampai Sawangan bingung. Telepon berkali-kali. Saya bilang, ada panitia yang bisa bawa mobil nggak? Saya bilang tadi anter pakai motor. Bayangin Pak, depan macet, padahal udah jam 10 tuh. Udah jam 10, jamaah udah jam 10 malam. Masih di Sawangan. Padahal di Depok Timur. Pengalaman tuh. Maka pengalaman tuh berharga banget. Kalau jarak begitu, jangan pakai mobil, pakai motor aja dah. Ada pengalaman. Nah, kemarin kan tuh pengalaman tuh. Malam yang saya nggak hadir kan di Cibubur, acara maghrib. Berangkatnya dong, jangan maghrib, habis asar. Bayangkan kalau berangkatnya jam 5. Cibubur, lewat Sawangan, ampun. Bisa-bisa sampai di sana Isya, udah selesai jamaahnya.
Nah, itulah artinya adalah kalau kita biasa sholat di awal waktu, apapun pekerjaan kita, ya apakah di kantor kah, pasti disiplin waktu, pasti itu, pasti dengan sendirinya. Itu Allah ajarkan awal waktu. Yang kedua berjamaah, jangan sampai kita sholat sendiri, Pak. Usahakan sekuat tenaga, jangan sampai sholat sendiri, karena Nabi nggak pernah mengajarkan sholat sendiri. Yang ketiga masjid, jangan sampai kita sholat di rumah, kecuali sholat sunnah, jangan sampai. Istilah Ustaz Arifin itu ada laki-laki soleh, ada laki-laki solehah. Laki-laki soleh, gagah dia, sholatnya selalu di masjid. Laki-laki soleh, dia sholat memang 5 waktu, tapi nggak pernah di masjid. Khawatir tumben-tumbennya di masjid ketika ada pengumuman dari pengurus masjid, Bang Cecep, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dia, bapak ini, baru tumben-tumbenan ke masjid. Tumben-tumbenan ke masjid ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung hidup, mumpung sehat, yuk ke masjid. Ya, ke masjid. Karena masjid itu pusat keberkahan, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah hidup di masjid. Apalagi subuh nih, malaikat semuanya mendoakan kita, Pak. Semua malaikat kumpul di waktu subuh mendoakan orang yang berjamaah di masjid. Apalagi wayutuna zakah, dirikan zakat, tunaikan zakat. Nah, ini kenapa sholat dan zakat? Karena sholat itu mewakili ibadah ritual. Zakat mewakili ibadah sosial. Orang yang sholatnya rajin, khusyuk, berjamaah, dia pasti dermawan. Kok ada ustadz, dia rajin sholat tapi pelit. Sholatnya ada masalah sholatnya. Masalahnya apa? Mungkin tidak khusyuk, mungkin tidak di awal waktu, mungkin tidak pernah berjamaah. Tapi kalau orang sholatnya khusyuk, berjamaah di awal waktu, pasti dermawan dia. Pasti itu. Karena selalu dikaitkan sholat dan zakat, ya kan? Sholat dan zakat. Ada orang zakatnya rajin, tapi nggak sholat, berarti ada masalah juga dalam hidupnya. Hatinya kosong nanti melompong. Itulah pentingnya. Kenapa selalu dikaitkan dalam Al-Quran sholat dan zakat. Wahum bil akhiratim yuqin. Yang ketiga ciri orang mukmin di ayat ini adalah dengan akhirat mereka yakin. Yakin bahwasanya ada balasannya. Yakin kita semua akan dipertanggungjawabkan. Ucapan kita, perbuatan kita di akhirat. Di padang mahsyar, dihisab, di mizan. Sampai penentuan akhir. Surga dan neraka. Itu yakin nggak? Makanya yukinun. Ayat yang keempat. Innallazina la yu'minuna bil akhirah. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah, yang tidak yakin, tidak percaya dengan akhirat. Zayyana lahum a'malum fahum ya'mahun. Kami akan hiasi indah buat mereka amal mereka fahum ya'mahun. Maka mereka terombang-ambing dalam kebingungan. Nah, di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Orang-orang yang tidak percaya dengan alam barzah, tidak percaya dengan padang mahsyar, dengan mizan, dengan timbangan, dengan jembatan Shiratal Mustaqim, dengan neraka surga. Apa kata Allah di ayat ini? Nah, dijelaskan dalam tafsir, yaitu al-qabiyati bitarghibi syahwat hatta ra'u hasanah. Mereka memandang indah perbuatan buruk mereka. Jadi kalau orang tidak percaya dengan akhirat, mereka itu apa? Zayyana lahum a'maluhum, menghiasi amal-amal mereka dengan nafsu mereka. Jadi dihiasi itu. Inilah cara setan menjerumuskan manusia. Kalau orang tidak percaya dengan akhirat, zina itu nikmat, ya kan? Minuman keras itu nikmat, bohong itu nikmat, zolim itu nikmat, judi itu nikmat. Sebenarnya bukan nikmat, Pak, enak. Sebab yang enak belum tentu nikmat. Kalau nikmat pasti enak, ya kan? Nikah nikmat, pasti enak. Zina enak tapi tidak nikmat, ya kan? Ya, seperti kucing, tahu kucing, Pak? Kucing dikasih ikan, kita yang ngasih, itu ada geledek pun diem aja, tenang aja. Tapi kalau kucing ngambil ikan di rumah kita, dia ngambil, gimana, Pak? Kita nggak ngusir, cuma kelihatan wajah kita langsung kabur dia. Kenapa itu? Bukti gelisah, nggak nikmat. Itulah orang yang tidak percaya dengan akhirat. Judi juga begitu. Orang main judi itu, Pak, menangnya penasaran, kalahnya
ketagihan. Menangnya ketagihan, kalahnya penasaran. Nggak selesai-selesai itu. Orang judi itu nggak bakalan kaya. Apalagi narkoba, minuman keras, apalagi itu Pak. Waduh, lebih bahaya lagi. Ya, dulu pernah saya nulis untuk menyelesaikan S2 saya tentang narkoba. Tentang narkoba. Jadi alhamdulillah Pak, saya termasuk orang yang suka dengan narkoba. Karena tesisnya narkoba. Tesisnya tulisan tentang narkoba. Yang orang nggak pada suka dia. Ya, apa hikmahnya? Tausiah setiap bulan di BNN. Nah itu hikmahnya kan. BNN, Badan Narkotika Nasional. Narkoba itu lebih bahaya lagi Pak. Kenapa? Karena narkoba itu merusak semua jaringan dalam tubuh manusia. Otaknya rusak, jaringan tubuhnya rusak, ya, hidupnya rusak, semua rusak. Coba orang yang narkoba tuh, yang kecanduan Inex, ya, nikotin, ya, yang kecanduan sabu-sabu, macam-macam, hancur tubuhnya, ya. Belum di akhirnya ketagihan, dia mencuri. Belum ketagihan, akhirnya dia merampok dan sebagainya. Ya, semuanya dipertaruhkan karena narkoba. Kenapa? Ummul khobais. Narkoba itu induknya kemaksiatan. Nah, orang yang tidak percaya kepada akhirat, dia akan melakukan perbuatan buruknya dan dia merasa nikmat, merasa enak dengan perbuatan maksiat itu. Ya, korupsi itu enak, walaupun uangnya berlimpah. Kan nggak mungkin tukang beca, orang kayak kita nih, orang kampung korupsi, nggak mungkin. Yang korupsi itu kan orang-orang yang uangnya sudah banyak, sudah berlimpah, masih kurang juga, serakah namanya. Kenapa bisa begitu? Karena la yu'minu bil akhirah, tidak percaya dengan akhirat. Zayyana lahum a'maluhum fahum ya'mahun. Maka dihiasi perbuatan maksiatnya bagi mereka dan mereka terombang-ambing. Terombang-ambing itu artinya kebingungan, bingung dia. Bergelimang dalam dosa. Yatahayyaruna fiya liqabiha indana. Ya itu. Nah, ini kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu Allah di dalam tafsir Katsir itu mereka memandang indah dan baik apa yang mereka kerjakan. Kami biarkan mereka dalam kesesatannya sehingga mereka bergelimang di dalamnya. Hal ini merupakan balasan kedustaan mereka tentang akhirat. Nah, di dalam ayat ini juga dijelaskan dalam surah An-Naml. Jadi tafsir ayat dengan ayat. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal. Begitu pula kami memalingkan hati penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran. Jadi terombang-ambing lah. Terombang-ambing kalau orang tidak percaya dengan akhirat. Ayat selanjutnya, ayat 5. Ulaikal ladzina lahum su'ul azab wa hum bil akhirati humul akhsarun. Mereka itulah orang-orang buat orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, su'ul azab, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya siksaan Allah. Wahum bil akhirati humul akhsarun. Mereka itu di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Ya, asadu fid dunya al-qatl asar. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, yang terombang-ambing dengan kemaksiatan, maka mereka itu mendapatkan azab yang su'ul azab, seburuk-buruknya, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ini orang-orang. Mereka itu kekal selama-lamanya. Ya, umul aksarun, mereka itu adalah aksarun. Apa aksarun? Itu adalah orang yang paling rugi, yaitu selama-lamanya di akhirat, selama-lamanya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, jangankan di neraka, ketika di padang mahsyar orang berkumpul manusia dari Nabi Adam sampai kiamat, orang ini orang yang paling rugi. Di padang mahsyar itu orang yang paling rugi. Itu orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Ya, di antaranya ya orang kafir, orang munafik, itu kan nggak percaya dengan akhirat, jelas ya. Wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya kamu ya Muhammad pasti mendapatkan Al-Qur'an min ladun hakim, dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini, ayat ke-6 ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah benar-benar dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Muhammad menerima Al-Qur'an.
dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tidak sempurna Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Jadi ayat yang ke-6 menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu ya turun kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya ayat yang ke-7. Iz qala liqaumihi iz qala Musa Iz qala Musa. Ini tentang kisah Nabi Musa nih Pak ya. An-Naml itu sebenarnya nanti Nabi Sulaiman, tapi di awal-awal di ayat ini tentang Nabi Musa dulu. Iz qala Musa, ketika Nabi Musa berkata li ahli kepada istrinya, inni anastu nara, sungguhnya aku melihat dari kejauhan api. Saatikum, aku akan datang kepada kalian, minha darinya, bi khabarin dengan suatu khabar. Au atikum, atau aku akan datang kepada kalian, bi shihabin qabisin, dengan apa? Dengan obor. Jadi qobas sahaba, sihabin qabisin itu suluh api, bawa obor lah, bawa obor. Bawa obor untuk datang ke api tadi. La'allakum tastalun, agar kalian bisa menghangatkan badan. Jadi ayat yang ke-7 ini menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu dialog Nabi Musa dengan istrinya, istri Nabi Musa. Jadi dijelaskan nama istrinya, nggak tahu siapa namanya. Ya, kalau Fir'aun Asiyah ya kan, kalau Musa nggak dijelasin siapa nama istrinya. Memang tidak ada, saya belum menemukan riwayat nama istrinya siapa gitu ya. Bukan Masito, bukan. Masito mah tukang gado-gado, bukan ya. Masito itu wanita yang dimasak. Beda jadi Masito dengan Nabi Musa. Kita lihat. Nah, ini Nabi Musa berkata kepada istrinya, istri Nabi Musa. Itu ketika dalam perjalanan dari Madian menuju Mesir. Jadi dalam perjalanan, jadi waktu perjalanan dari Madian ke Mesir, Nabi Musa alaihissalam melihat api, yang dari jauh, dari api gitu. Nah, lalu Nabi Musa berkata kepada istrinya, aku akan mau kabar mengenai jalan lurus. Ketika itu Nabi Musa tersesat. Tersesat apa? Mau kemana kita nih? Karena tersesat di jalan, tiba-tiba ada lihat api dari kejauhan, kayak api obor lah. Kayak obor gitu ya. Ini viral nih ya. Nggak tahu itu ya, ada seorang pimpinan di Konoha ya, ada api disembah-sembah, bukan disembah, ini apa anak istri itu hormat ke api gitu, aneh, ada itu. Atau yang Bapak dulu pilih jadi itu ya, di IKN apa itu ya. Nah, api ini obor ya, menuju ke tempat itu Nabi Musa itu bawa obor. Namanya di sini disebut qobasin ya, qobasin mana nih? Sihabin qobasin. Sihabin qobasin itu obor. Kalau kita itu kalau pas malam apa namanya tuh tahun baru Islam kan ya, dan bocah-bocah tuh bikin obor tuh keliling kampung kan ya, malam tahun Hijriah, malam tahun baru. Nah, kayak begitu Nabi Musa itu dari Madian ke Mesir dengan obor malam-malam, berarti perjalanan malam-malam. Nah, ketika di dalam perjalanan itu dia melihat api yang sangat luar biasa. Yaitu anehnya api itu di atas pohon. Pohonnya hijau, tapi kok di atasnya ada api? Kan aneh kan? Biasanya Pak, obor itu kayu kering lalu ada api. Ya kan ya? Ini bukan. Pohonnya hijau, di atas pohon itu ada api. Ini jelaskan dalam tafsir Mukasir. Kalau di sini kan nggak dijelasin kan? Tapi tafsir Mukasir dijelasin Pak. Itu pemandangan sangat menakjubkan. Api menyala di sebuah pohon yang hijau. Semakin besar api itu menyala, maka semakin hijau pula pohon itu. Aneh kan ya? Semakin besar apinya, pohonnya semakin hijau. Masya Allah. Lalu Nabi Musa mengangkat badan ke atas, dan ternyata ia melihat cahaya api itu menembus ke langit. Jadi api itu Pak sampai menembus ke langit. Api yang ada di atas pohon itu sampai ke langit. Kan aneh nih. Aneh bin ajaib. Ini bukan sihir, ini bukan rekayasa, tapi ini mukjizat. Jadi Nabi Musa dalam perjalanan Madian ke Mesir melihat api, apinya di atas pohon hijau,
api makin besar, pohonnya makin hijau. Aneh kan? Allah Akbar. Ibnu Abbas menjelaskan cahaya itu bukan api, melainkan cahaya yang berkilauan. Itu menurut Ibnu Abbas, ya kan? Nah, Allah Akbar. Mari kita lihat di dalam riwayat Ibnu Abbas, panjang sekali hadisnya, saya langsung terjemahnya saja. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah tidur. Dia merendahkan, meninggikan raja. Dilaporkan kepada amal hari sebelum siang hari, amal siang sebelum malam hari. Menurut riwayat Al-Mas'udi ditambahkan seperti berikut, hijab Allah adalah nur atau api. Seandainya dia membuka hijabnya, niscaya kesucian zatnya akan membakar segala sesuatu yang dicapai oleh penglihatannya. Jadi hijab Allah itu punya hijab. Hijabnya api. Jadi untuk melihat Allah itu ya nggak bisa kita, kecuali kita melewati hijab api itu. Seandainya Allah buka, kata hadis Rasulullah ini dari Ibnu Hatim, ya, maka membakar semua yang ada. Penglihatan kita itu terbakar, mati semua. Kemudian akhirnya Ubaidah membacakan ayat ini. Masya Allah. Ya, itulah, ini bagian daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mari kita lihat lagi. Wow, 45 ya. Berapa menit lagi nih? Sekarang Isyraq jam berapa menit lagi? Masih lama? Masih lama. 15 menit lagi ya. Falamma jaa'a nudiya amburiya man finnar wa man haulaha wa subhanallah rabbil alamin. Malamma, maka ketika dia mendatangkan api itu, nudiya, dia dipanggil, amburiga, bahwa telah diberkati, man finnar, orang yang berada di dekat api, wa man haulaha, dan orang-orang yang di sekitarnya. Wa subhanallah rabbil alamin, maha suci Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ke-8 tatkala Nabi Musa mendekati api itu. Lalu ya dijelaskan dalam ayat ini bahwa telah diberkahi, semoga Allah memberikan keberkahan orang-orang yang berada di dekat api itu. Ya, yaitu dekat Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang sekitarnya. Siapa itu? Para malaikat. Makna yang terbalik, yaitu malaikat lalu kepada Nabi Musa. Ya, jadi malaikat hadir di tengah api itu. Ya, Allah Akbar. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Ya, maka di ujung ayat subhana rabbil alamin, maha suci Allah. Ya, Tuhan semesta alam. Jadi kemahakuasaannya, ya, bahwa Allah itu sesuai dengan kehendaknya, berbuat sesuai dengan kehendaknya, ya, meliputi segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi semua yang ada di dekat api itu Allah berikan keberkahan. Ya Musa, inna anallahu al-azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya aku Allah al-aziz al-hakim, maha gagah lagi maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bahwa dialah Allah. Dialah Allah. Ya, artinya adalah Allah memberitahu bahwasanya Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa tongkat yang ada di tangannya dilemparkan. Ya kan? Coba lihat nih. Kemudian wa alqi asaka, maka lemparkanlah tongkatmu, kata Allah kepada Nabi Musa. Jadi dia megang tongkat, Pak. Suruh lempar tongkatnya itu. Falamma ra'aha tatazzu kana janu walau mibira walam yu'aqib. Maka ketika melihatnya Nabi Musa, tahtazzu, ya, tongkat itu bergerak-gerak. Ka'anna janun, seakan-akan ya seekor ular. Wala mudbira, maka berpalinglah, larilah ia ke belakang. Jadi Nabi Musa itu takut. Ternyata tongkat itu jadi ular yang sangat besar. Ke belakang. Walam yu'aqib, dan dia tidak melihat. Tidak menoleh, tidak melihat, karena ya ketakutan, gimana sih tongkat yang selama ini dia pegang jadi ular. Apa kata Allah? Ya Musa la takhaf, wahai Musa jangan kamu takut. Inni la yakhafu ladayyal mursalin, sungguhnya aku tidak takut di hadapanku al mursalin, para rasul. Ya, tidak akan takut para rasul, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi artinya janganlah kamu takut apa yang kamu lihat, sungguhnya aku Allah
hendak memilihmu menjadi seorang rasul dan aku menjadikan kamu hai Musa sebagai nabi yang terkemuka, salah satu nabi yang ulul azmi yang mendapat keistimewaan. Jadi ada 5 nabi yang memiliki keistimewaan. Jadi gini, Allah seleksi nih dari ratusan ribu nabi ada 25 nabi. Dari 25 nabi ada 5 nabi. Itu ulul azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad SAW. Supaya gampang hafalnya, minim. Musa, Isa, Muhammad, kemudian Ibrahim dan Nuh. Jadi minim. Itu Nabi mungkin. Dari 5 orang ini keistimewaan yang paling istimewa adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen lihat Nabi Musa, Pak? Pengen? Ya mati dulu, masuk surga, baru ketemu dengan Nabi Musa. Mudah-mudahan ya, di antara kenikmatan surga adalah kita berjumpa dengan nabi-nabi, Pak. Berjumpa dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail, dengan Ishak, semuanya Nabi. Kalau orang yang masuk surga, tapi kalau nggak masuk surga ya enggak ya. Ayat yang selanjutnya, ayat 11. Illa man zalama summa baddala husnam ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang berbuat zalim, kemudian dia mengubah kebaikan setelah melakukan kejelekan. Fa inni ghafurur, sungguhnya aku Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya adalah ini berita gembira bagi manusia, orang yang mengerjakan perbuatan maksiat, ya, zina, judi, korupsi misalnya ya, mabok, maksiat, semua maksiat. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Lalu dia bertaubat setelah melakukan maksiat, ba'da su'in fa inni ghafur. Sungguhnya aku Allah menerima taubatmu. Wa inni laghafar liman taba wa amana wa amila shalihan summa ihtada. Sungguhnya aku Allah Maha Pengampun bagi orang yang sungguh-sungguh bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Jadi itulah maha sayangnya kita, maha sayangnya Allah kepada kita. Ya kan? Makanya doa selesai wudhu kan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan kecuali Allah, esa tidak syukur baginya. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah, rasulnya Allah. Ya Allah, jadikan hamba yang selalu bertaubat. Selalu bertaubat. Apa itu selalu bertaubat? Setiap hari bertaubat. Rasulullah yang dijamin masuk surga aja dosa diampuni bertaubat. Apalagi kita 100 kali taubatnya Nabi, Pak. Kalau kita harusnya ribuan kali taubat. Terus jadikan hamba-hamba yang selalu soleh, min ibadikas solehin, selalu suci, selalu berwudu. Makanya wudu itu, Pak, jangan hanya untuk sholat doang. Mau tidur wudu, mau kemana-mana wudu. Jadi hidup itu dalam keadaan wudu enak. Kalau orang dalam keadaan wudu dapat doa malaikat. Orang dalam keadaan wudu meninggalnya husnul khotimah. Ini kadang-kadang wudu buat sholat doang. Emang dia wajib sholat mah. Mau tidur wudu, naik motor wudu, naik mobil wudu, naik bini wudu bang, wudu. Pemuid wudu. Ya batal lagi nggak apa-apa, tapi wudu lagi. Kan wudu lagi kan akhirnya nggak jadi. Emang nggak ada yang ditaikin. Ya, terakhir. Belum ya. 2 ayat lagi, maaf. Wa dakhil yadaka fi zaifika takhruj bayda'a min ghairi su'in. Nah, Allah perintahkan kepada Nabi Musa sekarang apa? Masukkan tanganmu fi zaifika, di saku bajumu. Nih, masukin ke baju saku baju, kantong baju ya. Kalau dulu ini kan baju koko, kalau baju gamis kantongnya di sini ya. Kantong ya, hampir sama ya. Baju gamis itu yang baju gamis ya. Nah, lalu apa kata Allah dalam ayat ini? Takhruj bayda'a, maka keluarnya tangan itu menjadi putih bersinar. Jadi masukin tangan ke saku baju gamis, dikeluarin putih bercahaya. Nah, ini mukjizat, Pak. Coba Bapak masukin aja kantong, ayo masukin. Apa? Kapalan. Kapalan. Nabi Musa bersinar cahaya. Min ghairi su'in, tanpa cacat. Artinya benar-benar putih yang luar biasa bersinar. Fi ayatin ila fir'auna wa qaumi, di dalamnya 9 mukjizat yang dikirimkan kepada Firaun dan kaumnya.
Artinya adalah tangan yang Allah berikan itu adalah mukjizat, dan itu nanti ada 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Tuh, Masya Allah ya. Ini adalah mukjizat kekuasaan Allah yang dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah merintahkan pada Nabi Musa memasukkan tangan ke balik leher bajunya. Ketika Nabi Musa mengeluarkannya, tangannya berubah menjadi putih bersinar, seakan-akan kilat menyambar, sangat menyilaukan mata. Jadi kalau mata mulut silau banget, silaunya luar biasa. Silau men, silaunya luar biasa Pak. Yang kalau kita pernah melihat senter, tapi senternya yang kencang banget itu, sampai silau, saking silau, itu luar biasa, itu mukjizat. Ya, innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya kaum Fir'aun itu adalah orang-orang yang fasik. Terakhir ayat 13. Falamma ja'athum ayatuna, maka ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami mukjizat, mubsyiratan dengan jelas, qalu mereka berkata, haja sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Tuh, ya kan, orang-orang Fir'aun dan rakyatnya itu mah sihir, bukan mukjizat. Itu mah buatan setan, buatan iblis. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ayat yang kita baca kita dapat mengambil ibrah pelajaran. Allahumma arhamna bil Quran. Penjelasannya seperti apa kisah Nabi Musa diangkat lagi oleh Allah di ayat ini. Insyaallah minggu yang akan datang ayat yang ke-14. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakati wa karamati wal mujizati suratul Fatihah. A'udzubillahi